Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini sebagaimana biasa kita berjumpa dalam setiap bulan untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau, yaitu Kitabul Jami' atau Kitabul Maram, yang diletakkan di kitab yang terakhir, yaitu Kitabul Jami'. Dan pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bab tentang birrul walidain, ya, bab tentang atau hadis yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Kitabul Jami' dalam bab al-birru wassilah. Al-birru wassilah itu bab berbuat baik dan juga menyambung tali silaturahmi. Hadis yang akan kita bahas adalah hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Ibnu Hajar mengatakan wa an Abdullah bin Amr bin As atau an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, karena Abdullah seorang sahabat dan ayahnya Amr juga seorang sahabat, maka kemudian kita mendoakan keridhaan bagi keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan bahwa ridhallahi fi ridhal walidain, keridhaan Allah Subhanahu wa taala ada pada keridhaan kedua orang tua, wasakhatullahi fi sakhatil walidain, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala berada pada kemurkaan kedua orang tua. Akhrajahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga oleh Al-Imam Hakim. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah perbincangan kita pada pagi hari ini akan berhubungan dengan hadis yang kita bacakan tadi. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya, dalam kitab beliau, yaitu Sunan Tirmidzi atau Jami' Tirmidzi, diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar dari Muhammad bin Ja'far yang biasa disebut dengan Gundar, dari Syu'bah dari Ya'la bin Atha dari ayahnya Atha Al-Amri At-Taifi, dari Abdullah bin Amr bin As dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Atha Al-Amri At-Taifi, ya, yang mana para ulama kita mengatakan bahwasannya beliau ini derajatnya adalah makbul, ya, derajat beliau adalah makbul, yaitu diterima hadisnya. Ini disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau, ya, dalam kitab Taqribut Tahdhib. Hadis ini diriwayatkan secara marfu, yaitu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Ya'la bin Atha dari Atha Al-Amri dari Abdullah bin Amr bin Auf secara mauquf, yaitu merupakan perkataan dari Abdullah bin Amr bin As. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan perawi hadis bahwa hadis ini merupakan hadis yang marfu kepada Rasulullah SAW atau disandarkan kepada Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini disandarkan secara mauquf kepada Abdullah bin Amr bin As atau bagian dari ucapan dari Abdullah bin Amr bin As dan tidak disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Khalid bin Harith, ya, dari Syu'bah dari Ya'la bin Atha. Jadi riwayat yang marfu, ya, riwayat yang disandarkan kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada penguatnya, yaitu dari Khalid bin Harith. Ya, Khalid bin Harith diriwayatkan dari Syu'bah, dari Ya'la bin Atha, kemudian dari ayahnya atau Al-Amri At-Ta'ifi dari Abdullah bin Amr bin As secara marfu', dan Khalid bin Harith ini merupakan perawi yang thiqah, yang terpercaya. Sehingga riwayat marfu' merupakan riwayat yang valid atau yang sabit kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun permasalahannya adalah hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Atha al-Amri, ya, ayah dari Ya'la bin Atha. Semua perawi hadis ini merupakan perawi yang terpercaya, ya, baik agamanya dan juga baik secara hafalan hadisnya. Namun Atha al-Amri ada di antara para ulama kita yang melemahkannya. Oleh karena itu Ibnu Hajar al-Asqalani menyimpulkan bahwa Atha al-Amri ini derajatnya adalah makbul. Ya, makbul artinya diterima hadisnya. Namun Ibnu Hajar al-Asqalani ketika beliau menyifati seorang perawi dengan makbul, biasanya hadis dari perawi ini butuh kepada penguat, syawahid, penguat dari jalur yang lain. Ya. Jadi menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, perawi yang derajatnya makbul, maka ada sisi kelemahan sedikit pada perawi tersebut, tapi bukan kelemahan yang besar, kelemahan yang ringan. Maka dibutuhkan kemudian syawahid atau penguat, ya, dari riwayat-riwayat yang lain. Dan Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa hadis ini juga dikuatkan oleh hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan juga dikuatkan oleh hadis-hadis terkait dengan birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua, sehingga kemudian kita katakan bahwa makna yang dikandung oleh hadis ini adalah makna yang benar, dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lain terkait dengan birrul walidain, tidak ada kemungkaran di dalamnya, sehingga kemudian kita katakan bahwasannya hadis ini merupakan hadis yang hasan, ya, atau hadis yang sahih sebagaimana disahihkan oleh sebagian para ulama kita, di antaranya adalah Ibnu Hibban dan juga Al-Imam Al-Hakim rahimahumullahu jami'an. Ini merupakan kajian dari sanad hadis ini. Adapun makna hadis secara global, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ridhallahi fi ridhal walidaini wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala berada pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala berada di kemurkaan kedua orang tua, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita katakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala meridhai orang-orang yang berusaha untuk membuat ridha orang tuanya, ya, berbuat baik kepada orang tuanya, mematuhi orang tuanya, sehingga kemudian orang tuanya itu senang dan ridha kepadanya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan membenci orang-orang yang membuat benci orang tuanya, atau membuat gelisah orang tuanya, atau membuat marah kedua orang tuanya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala, ini makna hadis secara global, bahwa Allah Subhanahu wa taala meridai orang yang membuat ridha orang tuanya, dan Allah Subhanahu wa taala membenci serta murka kepada orang yang membuat murka kedua orang tuanya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini makna hadis secara global. Adapun fikih dari hadis ini atau hal-hal yang dapat kita simpulkan dari hadis ini, yang pertama adalah wajibnya berbakti kepada orang tua. Ini merupakan amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Merupakan kewajiban bagi seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, baik kepada ayahnya maupun kepada ibundanya. Karena bakti kita kepada orang tua akan membuat mereka ridha, akan membuat mereka senang, akan membuat mereka bangga kepada kita, sehingga kemudian hal itu dapat menimbulkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan berpotensi atau akan berkonsekuensi pada cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, sehingga kemudian akan dimudahkan urusan-urusannya, akan diluaskan rizkinya dan lain sebagainya.
Dan juga ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hajar membuat hadis ini dalam kitab Al-Birru Wassilah, yaitu bab berbuat baik dan menyambung tali silaturahmi. Dan maka di sini ada isyarat yang sangat kuat bahwasannya orang yang paling berhak untuk kita sambung tali silaturahminya adalah orang tua kita. Sebelum kita menyambung tali silaturahmi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, para sahabat kita, tetangga kita, para pimpinan kita, para direktur-direktur atau dan lain sebagainya, maka orang yang paling wajib untuk kita sambung tali silaturahminya adalah kedua orang tua kita. Bagaimana kita menyambung tali silaturahmi dengan mereka? Tentunya jikalau kita mampu adalah dengan cara berkunjung kepada mereka, berziarah kepada mereka, ya. Namun jikalau tidak mampu, maka ada cara-cara yang tentunya pada zaman ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan WhatsApp, bisa dengan video call, ya. Menelpon kepada orang tuanya, mengirim WhatsApp kepada orang tuanya dan lain sebagainya. Sehingga kemudian komunikasi kita dengan orang tua kita tidak terputus. Sebab tentunya ketika kita tidak berkomunikasi dengan mereka, terputus dari komunikasi kita dengan mereka, ini akan menimbulkan perasaan was-was orang tua kita, perasaan sedih orang tua kita karena tidak mengetahui keadaan dan kabar kita. Maka sekali lagi bahwa orang yang paling berhak untuk kita sambung tali silaturahminya adalah kedua orang tua kita, baru kemudian setelah itu kita menyambung tali silaturahmi orang-orang yang di sekitar kita. Terkait dengan tali silaturahmi ini, Rasulullah SAW membuat sebuah ancaman, ya, yang sangat keras. Beliau bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan tali silaturahmi, kata Rasulullah SAW. Maka tentunya, ya, jikalau tali silaturahmi dengan sesama manusia saja dapat berakibat fatal kepada kita, maka ketika kita memutuskan tali dengan kedua orang tua kita, ini tentunya akan lebih parah lagi dan lebih fatal lagi keadaannya, bahkan dapat menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada orang tua, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menduduki kedudukan yang sangat besar dalam syariat ini. Bahkan kita katakan bahwasannya kedudukannya adalah setelah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak menggandengkan antara tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Di antaranya adalah nasihat Luqman kepada sang putra, ya. Dalam surat Luqman, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada putranya, wasiat yang pertama adalah ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Jadi yang pertama adalah jangan kau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang dimaksud dengan jangan berbuat syirik adalah tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Baru kemudian setelah itu Luqman memberikan wasiat yang kedua kepada anaknya, yaitu wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Maka wasiat yang kedua Luqman kepada sang putra adalah berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya. Ya, ini tentunya dapat kita simpulkan bahwasanya kedudukan berbakti kepada orang tua merupakan kedudukan yang sangat tinggi dalam syariat kita. Dalam surat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi ketika memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan dari diciptakannya jin dan manusia, diciptakannya langit dan bumi, ya, adanya seluruh semesta ini, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian setelah itu wabil walidaini ihsana, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat-ayat yang lainnya yang mengisyaratkan tentang hal ini, bahwa berbakti ke orang tua merupakan ibadah yang diisyaratkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita bertauhid, setelah diperintahkan untuk bertauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
semata-mata. Kemudian yang kedua, fikih hadis yang kedua, membuat orang tua marah, sedih, dan murka adalah bagian dari dosa besar. Jikalau berbakti ke orang tua merupakan amalan yang sangat luar biasa, maka kita katakan bahwasanya membuat orang tua kita murka, ya, membuat orang tua kita murka merupakan amalan yang sangat luar biasa, merupakan bagian dari dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk menjauhi hal ini. Dan dalam beberapa riwayat dari Rasulullah SAW menggandengkan antara perbuatan syirik dengan uququl walidain, ya. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan ijtanibu sab'a mubiqat, jauhilah 7 hal yang dapat membuat yang membuat kita binasa. Itu bagian dari dosa-dosa besar. Yang pertama adalah al-isyraku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah uququl walidain, yaitu berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita. Maka membuat orang tua kita marah, sedih, murka merupakan bagian dari dosa besar yang wajib bagi kita untuk menghindari dosa tersebut. Namun perlu kita ketahui bahwa kebaktian kita kepada orang tua kita adalah pada hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama tidak melanggar syariat, ya, maka wajib bagi kita untuk menaati mereka, untuk berbakti kepada mereka. Namun jikalau perintah orang tua kita, anjuran orang tua kita, atau pendidikan dari orang tua kita menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, menyelisihi agama, menyelisihi syariat, maka wajib bagi kita untuk menolak. Meskipun tetap kita berbuat baik kepada orang tua kita. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika orang tuamu memaksa untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ini tidak diturunkan oleh Allah ilmu tentangnya, fala tuti'huma, jangan engkau menaati keduanya. Tapi diingat juga wasahibhuma fid dunya ma'rufa, ya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, yaitu pergauli kedua orang tua kita dalam keadaan yang baik, yang lembut, tetap kita berbakti kepada keduanya, sehingga kemudian ketidaktaatan kita hanya pada perkara-perkara yang berada di luar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah, bahwa tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam perkara-perkara yang dalam perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fikih yang ketiga, pahala suatu perbuatan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Jadi Allah ridha kepada orang yang membuat ridha orang tuanya, dan Allah benci serta murka kepada orang yang membuat murka dan marah orang tua. Jadi al-jaza'u min jinsil amal, pahala itu sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Allah akan membalas kebaikan orang yang berbuat baik dan membalas keburukan orang yang berbuat keburukan. Kemudian yang keempat adalah menetapkan sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya keridhaan, sifat ini sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan kebesarannya, dan sama sekali tidak menyerupai sifat dari para makhluk-makhluknya. Sifat ridha ini tentunya akan berkonsekuensi dalam banyak hal dalam kehidupan, yaitu cinta Allah kepada hambanya, ya. Kemudian hidayah Allah pada hambanya, dimudahkan urusan-urusan hambanya, atau hal-hal yang lainnya dari sifat, dari perkara-perkara yang ditimbulkan oleh sifat ridha ini. Kemudian yang kelima adalah menetapkan sifat marah, ya, atau benci atau murka bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifat ini merupakan sifat yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sama sekali menyerupai sifat yang dimiliki oleh makhluknya. Ini mungkin yang kita bahas pada pagi hari ini terkait dengan hadis berbakti kepada orang tua, yaitu hadis ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga kemudian kita bisa menjadi hamba-hamba yang berbakti kepada orang tua kita dan dijauhkan dari perkara-perkara yang dapat mendatangkan kemurkaan bagi orang tua kita, sehingga kemudian Allah juga murka
kepada kita. Sampai di sini yang kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.